Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Kok ada yang kosong ya bangkunya? Berarti ada yang tidak masuk? Oh, kenapa nggak masuknya? Sakit. Baiklah, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya supaya teman kalian yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Kemudian yang hari ini izin, nanti untuk besok bisa kembali bergabung belajar bersama kita. Ya, sudah? Ya, oh ada yang terlambat, nggak apa-apa Mas Abi. Iya, Mas Abi di kelompok mana? Oh ini ada tempat duduknya. Di sini aja nggak apa-apa, iya. Sudah Mas Abi? Iya, kita berdoa dulu ya. Minta tolong Mas Reza, songkoknya dibetulkan. Iya, dipimpin dulu ya teman-temannya untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Nah, gimana? Sudah sarapan tadi semuanya? Ada yang belum sarapan? Kok jawabnya belum semangat? Saya absen dulu ya, biar Bu Erin tahu yang tidak masuk hari ini siapa. Adinda Mutiara Raras, Ahmad Khaironi, enggak masuk. Yang sakit itu ya, kok sakit lagi? Ahmad Taufik Huda, Asin, ada Kariza, Dea, oh Dea sakit ya. Divo, Eva, Natasha, Rahma, Ramadhani. Ramadhani kemana? Sakit. Sabi tadi kok terlambat kenapa? Masih sarapan? Oh iya, besok jangan terlambat lagi ya nak. Tony ada. Tuh Bagus Bani. Tuh Bagus Kafi, kenapa Kafi nggak masuk? Sakit. Umi Syarah, Zahratul Asfia, Zilfianti, Ridwan. Ya. Wah, ternyata yang sakit ada 4 orang ya. Sakitnya apa kira-kira? Panas. Waduh, kok bisa panas ya? Apa kemarin hujan-hujanan? Kita doakan ya, semoga teman kalian yang sakit diberi kesembuhan dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Supaya kalian semangat. Kelasnya tadi sudah dibersihkan ya, sudah bersih semuanya. Kayak kemarin ya, kita nyanyi dulu lagu kebangsaan supaya kita lebih bersemangat dan lebih cinta pada tanah air. Kira-kira lagu apa yang kalian sudah hafal? Garuda Pancasila, iya. Biar semangat ya, semangatnya itu kayak butir-butir pada sila Garuda Pancasila. Kita mulai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi
bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Nah, seperti kata-kata yang terakhir tadi ya, ayo maju, maju. Kalian pengen maju kan? Iya, majunya bagaimana? Harus lebih semangat belajar, bisa meraih prestasi. Nah, sekarang untuk menambah semangat lagi, Bu Erwin ada permainan sedikit. Kemarin permainan kita tepuk ya. Kalau sekarang tidak tepuk, kita bermain jari. Coba sekarang ini Bu Erwin punya jari apa ini? Jari telunjuk. Nah, nanti apa yang kalian sebutkan itu sesuai yang ditunjuk Bu Erwin ya. Jadi nanti Bu Erwin misalnya menunjuk hidung, nanti kamu menunjuknya hidung. Jadi yang dilihat, yang didengarkan ucapannya Bu Erwin atau telunjuknya Bu Erwin? Bukan, apa? Telunjuk. Nah gitu ya, jadi nanti dilihat telunjuknya Bu Erwin menunjuk mana. Kalau ucapannya Bu Erwin itu kalian diam saja, tapi kalau pas waktu Bu Erwin menunjukkan bagian mana itu langsung kamu menunjuk atau menjawabnya, gitu ya. Sudah siap? Ya, kita mulai ya. Jadi kalian siapkan telunjuk kalian. Jadi nanti menunjuknya pakai tangan kalian, kemudian sesuai dengan telunjuk Bu Erwin. Ingat ya, mana telunjuknya semuanya? Yang kanan. Sudah? Mana Mas Tony? Ya, sudah. Nah, nanti yang salah bagaimana? Yang salah menyanyi. Menyanyinya nanti aja ya kalau istirahat. Sudah? 1, 2, 3. Kepala. Ayo, Bu Erwin nunjuk apa? Nunjuknya hidung. Berarti kalian harus nunjuk apa? Hidung. Yang nunjuk kepala tadi siapa? Sudah? Ya, kita mulai lagi. Pipi. Ayo, pipinya mana? Mana? Konsentrasi. Tadi yang harus diikuti apanya? Ucapan atau telunjuknya Bu Erwin? Telunjuk. Berarti kalian belum konsentrasi. Lagi ya. Mata. Ayo, yang belum konsentrasi siapa? Kepala. Hidung. Telinga. Pipi. Mana? Pipinya mana? Pipinya yang sebelah mana? Ayo, masih keliru. Iya. Dahi. Pipi. Alhamdulillah sudah konsentrasi ternyata ketika yang terakhir Bu Erwin menyebut apa? Pipi ya. Nah, sudah mulai ya. Sekarang belajarnya sudah semangat? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Suhu. Nah, hari ini ternyata temanmu ada yang sakit. Sakitnya sakit panas. Kalau untuk mengukur panas kita harus menggunakan apa? Termometer. Kenapa kok menggunakan termometer? Iya, termasuk alat ukur yang tepat. Kalau menggunakan telapak tangan kemarin bagaimana hasilnya? Berbeda-beda. Jadi supaya hasilnya itu lebih akurat dan bisa sama antara suhu yang kita ukur ya. Kalau diukur sendiri meskipun itu yang mengukur kamu, antara suhu di dahi, suhu di leher, suhu di ketiak ternyata tidak sama. Nah, makanya supaya sama harus menggunakan alat yang namanya apa? Termometer. Nah, ini Bu Erwin sudah ada termometer. Nah, kemarin kalian sudah membaca skala pada termometer ini ya. Nah, kalau kita mencelupkannya di air hangat, yang terjadi apa? Pada cairan merah. Ya, cairan merah ini apa tuh namanya, Nak? Air raksa. Nah, kemarin yang kalian lakukan percobaan ketika dimasukkan ke suhu air hangat atau air panas bagaimana? Ada perubahan atau tidak? Ada perubahannya yang mana, Mbak? Oh iya, kenaikan suhu. Jadi semula diam, setelah dicelupkan ke air hangat atau air panas ternyata langsung naik. Nah, ini.
Nah, jadi untuk pelajaran kita nanti, karena kemarin kita sudah belajar materi tentang suhu, kemudian membaca skala pada termometer. Untuk pertemuan hari ini, nah ini ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membuat termometer sederhana. Nah ini, jadi kemarin kita lihat kalau kita mengukur menggunakan tangan, ternyata hasilnya tidak sama, hasilnya berbeda-beda. Nah sekarang kita hari ini untuk pelajaran kita memiliki beberapa tujuan. Ada yang mau membaca untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Mbak Rahma? Ya. Ya. Iya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi untuk yang pertama nanti kita akan menentukan skala termometer tak berskala ya. Jadi karena kita akan membuat termometer sederhana, otomatis nanti belum ada skalanya, gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan termometer yang sudah ada skalanya. Jadi nanti bagaimana perbandingannya? Nanti kita akan membuatnya dan nanti apakah ada perubahan. Nah, perubahannya bagaimana? Yang semula sebelum dimasukkan ke air hangat atau air panas itu mungkin tidak ada perubahan, tapi nanti begitu kita masukkan atau kita celupkan ke air hangat atau air panas, nanti langsung ada perubahan. Lah perubahannya itu bagaimana? Apakah naik atau turun? Nanti kita lihat bersama ya. Kemudian tujuan yang kedua, siapa yang mau membaca? Mbak Rahma lagi? Mbak Rahma lagi, nggak apa-apa ya. Iya, jadi menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Kemarin untuk percobaan kita, kalian sudah tahu ya bagaimana cara membaca termometer yang tepat, yaitu dengan cara bagaimana? Harus dengan tegak lurus. Nah, gitu. Jadi nanti kita mencoba lagi apakah pembacaan kalian sudah tepat atau belum untuk penggunaan termometer. Kemudian yang keempat, ada yang mau menggantikan Mbak Rahma membaca ya, Mbak Dinda? Iya, menyajikan produk berupa pembuatan termometer sederhana untuk alat peraga. Nah, jadi kita nanti akan berlatih ya, mencoba menggunakan alat sederhana yang sudah kalian kumpulkan kemarin, itu untuk membuat apa? Termometer sederhana. Sudah siap? Kira-kira nanti penasaran nggak ya hasilnya bagaimana ya kalau membuat termometer sendiri? Ada yang di rumahnya punya termometer? Ada, punyanya siapa? Mbak Umi, punya termometer, bisa membaca skalanya Mbak? Termometernya yang ada angka digital atau yang seperti di lab tadi? Oh, angka digital, berarti langsung terbaca ya. Nah, berarti bagaimana nanti kalau kita membuat termometer sederhana Bu? Caranya seperti apa? Bagaimana? Nah, terima kasih ya, kemarin kalian sudah mengumpulkan alat dan bahannya. Nanti sebelum itu Bu Erin bagikan dulu untuk dibaca. Nah, ini untuk bahan ajarnya. Ini silahkan kalian buka dulu. Dibuka dulu untuk bahan ajarnya. Di sini nanti ada tentang skala pada termometer. Nih, dibuka dulu ya. Nah, ini kamu buka dulu untuk bahan ajarnya. Ini di sini ada cerita singkat tentang termometer. Nah, nanti untuk prinsip-prinsip kerjanya ini sudah ada. Silakan dibaca dulu setiap kelompoknya bergantian dengan temannya sambil kalian lihat untuk LKPD kita. Nah, jadi nanti karena kita akan membuat termometer sederhana, nanti di sini ada tugas untuk kalian untuk mengisi
Tadi masih ingat ya alat dan bahan yang sudah kamu bawa apa saja? Ingat ya. Nah, nanti silakan ditulis di sini. Nah, jadi karena kita akan membuat produk, nanti kamu tulis tujuannya apa? Tujuannya nanti apa? Alat dan bahan. Masih ingat ya? Alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkah pembuatan. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan itu bisa kalian lihat dari bahan ajar yang sudah Bu Erwin berikan. Nah, di situ kan ada untuk pembuatan termometer sederhana itu harus dengan langkah-langkah seperti pada bahan ajar. Kemudian ini ada desain produk. Nah, nanti siap-siap kalian untuk tiap kelompok menggambar ya. Jadi nanti rencana yang mau kita buat termometer sederhananya itu seperti apa. Nah, berarti kalau yang kemarin kalian siapkan itu berupa botol, berarti nanti desain produknya bagaimana? Nah, berarti nanti ada gambar botol yang diisi air, kemudian dikasih apa? Terus ditaruh. Iya, betul, ditaruh di air hangat atau air panas nanti ya. Nah, nanti silahkan kamu gambar saja nggak apa-apa. Gambarnya yang bagus ya. Iya, itu biar di situ aja nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah, setiap kelompok nanti boleh mengunjungi kelompok yang lain, dilihat gimana kamu pembuatannya, apakah sudah sampai mana, apakah sudah berhasil. Itu nanti silahkan nanti setiap kelompok disimak ini ya, ada evaluasi pengalaman belajar. Jadi nanti kalau ada teman yang bertanya, kamu tulis pertanyaannya apa, kemudian yang bertanya namanya siapa, di sini di kolom ini ya, kolom yang nomor 6. Nah, kemudian kalau ada temanmu yang menjawab atau menanggapi, silahkan kamu tulis yang menanggapi tadi siapa. Jadi nanti kalau misalnya kalian presentasi di depan, itu Bu Erwin sudah tahu nama-nama temanmu yang tadi bertanya, atau mungkin ada yang menjawab pertanyaan, gitu ya. Ya, sambil dibuka bahan ajarnya, ini tadi ya. Jadi untuk penilaiannya nanti, karena kemarin Bu Erwin sudah menyampaikan pada kalian, itu ada penilaian sikap. Jadi selama kalian kerja kelompok, nanti kalau yang tidak aktif harus aktif ya, karena nanti dinilai sama Bu Erwin. Kemudian karena kita tadi sudah berdoa, jadi nilai spiritualnya di situ ada, dan nilai sosial. Nanti kalau membuat alat itu harus ada kerjasama dengan teman satu kelompok, nggak boleh kerja sendiri, harus apa namanya, bekerja sama. Kemudian ada tes kerja kelompok. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti ada isian-isian yang harus dikerjakan, nanti dibagi tugasnya. Jangan yang satu apa namanya mengerjakan sendiri, sementara teman yang lainnya hanya melihat. Nanti ini yang lain sambil mengisi LKPD ya. Tujuannya apa, alat bahannya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, dan ini ada isian kalau ada kelompok lain yang mengunjungi kelompokmu, gitu ya. Kemudian ada tes uraian. Nah, di bawahnya ini ada tes uraian tentang percobaan yang sudah kamu lakukan. Nanti berarti setiap kelompok mungkin jawabannya bisa berbeda-beda, apakah berhasil atau belum. Kalau sudah berhasil, mungkin kamu mempunyai saran. Kalau misalnya belum berhasil, mungkin kamu bisa menuliskan kendala-kendala apa yang kamu hadapi kok bisa percobaannya belum berhasil. Jadi ini untuk penilaian kita. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ini tadi yang belum kelompoknya siapa? Yang belum saya berikan LKPD ini ya. Nah, silahkan disiapkan dulu. Untuk alat dan bahannya bisa kalian ambil ya, tadi sudah kalian kumpulkan di sebelah sini. Minta 2 orang per kelompok untuk mengambil alat dan bahannya. Ini airnya biar di sini saja, jadi nanti kamu ngisi dulu, diisi dulu. Botolnya diisi dengan air dulu, kira-kira tadi berapa? Kalau separuh berapa? Ya, kalau ini tadi separuhnya ya, kalau yang ini seperempatnya, ya. Ya, kelompok yang belum ke sini.
Iya, betul, separuh-separuh. Ini agak tinggi nggak apa-apa Mbak airnya. Kalau sudah, pewarnanya diambil satu ya, sama plastisin. Plastisin yang sudah kamu bawa sama, ya diambil. Kalau ini sudah, ya. Iya, di bawah. Ini plastisinnya masih. Sedotannya setiap kelompok mengambil. Kalau kemarin sedotannya kita belinya bersama-sama ya. Jadi nanti silakan ngambil 2 untuk setiap kelompok. Ya. Iya, separuh. Iya, betul itu separuh. Kalau yang ini separuh juga boleh. Ya, betul Mbak. Terus ganti yang ini. Ya, dimasukkan separuh. Lagi. Kalau sekiranya airnya masih terlalu sedikit, bisa kamu tambahi ya. Setelah itu, apa yang dilakukan? Iya betul, dicampurkan dengan pewarnanya. Hati-hati ya mencampurkannya, hati-hati ya menuangkannya. Iya, keduanya dikasih pewarna. Hati-hati ya. Lagi aja nggak apa-apa. Iya, yang penting warnanya nampak pekat ya, supaya nanti di sedotannya itu kelihatan kalau naik. Ya belum waktunya nanti dulu. Ya sudah. Nah sekarang teman yang lain membuat skala. Bagian atas botol itu ditutup pakai plastisin. Nah jadi ditaruh sedotan. Ya, dikasih tanda dulu ya. Dikasih tanda dulu pakai spidol. Ya, jadi nanti titik tetap bawahnya itu ya. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya dicelupkan ke air panas atau air hangat, itu ada kenaikan atau tidak. Sudah? Jangan sampai ada lubang. Jadi harus rapat ya menutupnya pakai plastisin itu. Iya, ini. Oh iya, ini. Di sedotan itu dikasih tanda ya sebagai titik tetap bawah. Yang kurang satu mananya? Ya, jadi setelah dimasukkan dikasih tanda pakai spidol permanen. Ya. Nah, kalau yang sudah selesai dibuat skalanya sambil membuat skala. Ayo, Nak. Ini skala itu sama persis ini, persis. Nah, gini. Tapi kamu buat yang bagus. Gini. Kamu buat yang bagus. Terus nanti itu ditaruh di sini. Jadi nanti supaya kamu tahu apakah ada kenaikan. Kalau ada kenaikan berarti tutup botol yang di atas ini sudah tepat kamu menutupnya pakai plastisin. Karena kan nggak boleh ada udara yang masuk. Ya kan? Jadi harus rapat. Jadi nanti harus rapat ya. Iya, jadi nanti harus rapat. Gimana? Nah, buat skalanya itu sama seperti ini, tapi di kertas. Bisa ya, sama seperti ini tapi di kertas. Yuk silahkan. Nanti untuk menutup botolnya itu harus yang rapat ya. Jadi sudah dikasih tanda pakai spidol permanen. Ya, dikasih dulu. Kan bukan ini untuk tetap bawahnya itu yang di sini, Nak. Nah, yang dicelupkan di air berwarna itu sebagai titik tetap bawah. Taruh aja di botol ini atau di sedotan. Nah, nanti kalau sudah ketika kita coba pakai air panas, itu nanti kalau berhasil ini nutupnya rapat pakai plastisin, nanti airnya akan naik. Terdorong naik gitu. Nah, tapi kalau nanti menutupnya pakai plastisin ini tidak rapat, ada udara yang masuk, nanti kemungkinan air di cairan air ini tidak mau naik di sedotan. Nah, makanya kalau menutup lubang pakai plastisin itu harus yang tepat. Jangan sampai ada celah. Nanti kalau ada celah, ada udara yang masuk. Tadi sudah dikasih tanda untuk tetap bawahnya. Sudah ya? Nah, ditunggu dulu. Ya, yang rapat ya. Pastikan untuk plastisin yang ditaruh di lubang botol itu tidak ada celah ya.
biar tidak ada udara yang masuk. Temannya yang lain mengisi LKPD dan membuat skala. Ya, diisi. Ayo nak, jangan bermain sendiri. Ya, kira-kira masih ada celah apa tidak? Kalau nanti ada celah, nanti ada udara yang masuk. Ya, harus rapat. Apanya? Berarti masangnya belum tepat. Sama yang lain membuat skala. Terus dan ini untuk LKPD-nya juga diisi ya. Ya, diisi, Mas Reza, diisi. Ditulis, nggak apa-apa. Tadi tujuannya apa? Membuat apa? Kita tadi tujuannya untuk apa? Oh, sudah ditulis ya. Kamu membuat skalanya. Kamu membuat skalanya, Mas. Penggarisnya mana? Penggarisnya mana? Sudah? Ya. Kelompok yang lain sudah disiapkan untuk skalanya? Yang menggunakan mistar? Ya, jadi ditaruh di situ. Ini temanmu ada yang sudah membuat skala? Ada yang mau mencoba? Kira-kira berhasil nggak ya? Mana? Nanti ditempel di sini ya. Jadi nanti ketika kita coba pakai air hangat, nanti dilihat kenaikannya berapa. Ada yang mau mencoba? Kamu mau mencoba sekarang? Gimana? Nanti kalau belum berhasil, berarti masih ada rongga udara. Kalau mau mencoba, diambil air panasnya, dituang di baskom. Ya, terus nanti dimasukkan ke air panas. Seperti ini untuk skalanya. Ada yang belum membuat? Jadi untuk skalanya, ya betul. Ya, dikasih tanda sebagai titik tetap bawah ya. Jadi nanti biar tahu kenaikannya berapa senti. Sudah? Sudah dikasih tanda? Iya, seperti ini. Jadi nanti bentuknya gini ya, kayak mistar, kayak penggarismu ini. Kayak gini. Sudah ya? Kalau sudah disiapkan untuk skalanya, dipotong. Nah, udah gitu aja. Mana? Dikasih ini tanda spidol. Gini aja. Ini tadi nggak ditutup spidolnya. Ditaruh situ dulu, ditutup dulu. Iya. Ya, belum, kan belum dikasih air hangat. Nah, berarti harus dipastikan tidak ada udara. Tampilkan ya air panasnya. Sudah? Kalau sudah ditentukan skalanya, jangan diangkat lagi, langsung dikasih plastisin. Ini pakai pakai pulpen aja nggak apa-apa. Ini pakai pulpen. Kalau sudah ditutup pakai plastisin. Ada yang sudah siap untuk melakukan percobaan? Sudah? Sudah? Kelompok ini sudah? Kelompokmu sudah siap? Oh, skalanya yang belum. Ini tadi skalamu ya. Kelompoknya Rahma sudah? Sudah ya? Sini sekarang. Bu Erwin minta satu orang ke sini. Ini dibantu Bu Erwin. Hati-hati nak. Hati-hati. Mana-mana tak bantu. Tak bantu ya. Karena ini air panas, jadi harus hati-hati. Kemarin ada yang nyoba ngukur air panas kalau pakai termometer berapa? Naik ya? Sudah. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati nak. Awas hati-hati. Ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Sudah dikasih tanda tadi, pakai pulpen. Sudah. Hati-hati ya. Berarti nanti dilihat skalanya yang sudah ditentukan, kamu tentukan itu sebagai titik tetap bawah. Kalau sudah dicelupkan harus langsung celup. Iya, supaya nanti tahu apakah ada kenaikan di air warna itu. Nah, sudah. Ditaruh sini boleh. Ditaruh sini boleh.
Jangan sampai tumpah. Naik ya. Kelompoknya Mbak Umi sudah nampak naik airnya. Apa namanya? Sedotannya. Berarti berhasil. Nah, sekarang giliran dikasih skalanya. Tadi kenaikannya berapa? Tepuk tangan. Ini biar nggak tumpah. Hati-hati ya. Gimana? Ternyata semuanya berhasil ya? Iya, masih kurang ada airnya. Mau kamu buang dulu airnya? Dibuang dulu Mas Abi. Gimana? Kalau suka itu bagaimana? Berhasil, berhasil gitu. Yang botol kaca juga sama? Berhasil. Wah, pinter semua ternyata anak Bu Erwin. Iya. Nah, sekarang dicoba pakai skala. Ditaruh dulu, dikalibrasi dulu biar turun lagi. Biar turun dulu ya. Berarti kalau sudah berhasil, sekarang dicoba pakai skala. Jadi supaya tahu kenaikannya berapa. Iya. Sudah? Kemarin saya suruh membawa lap, kamu bawa lap. Nah, lapnya dikeluarkan. Lapnya dikeluarkan ya, tiap kelompok. Kemarin kan sudah saya suruh membawa lap, dikeluarkan. Nah, sekarang ini skalanya. Nah, tadi belum diukur ya kenaikannya berapa. Ditaruh aja, tetap ditaruh. Ininya Mbak, yang dipegang skalanya. Jadi nanti waktu kamu celupkan ke air panas, biar tahu kenaikannya berapa senti. Skalanya sudah disiapkan. Ya, sudah ya. Tadi sudah dicoba lagi. Ditempelkan skalanya sampai nanti berhenti. Nah, yang botol kaca sudah dicoba? Oh, belum. Nah, yang botol kaca juga dicoba ya? Sudah. Sambil ditulis di LKPD, percobaanmu bagaimana? Ya, kalau berhasil, ada saran atau masukan mungkin nanti ke depannya bagaimana? Kalian sudah bisa membuat termometer sederhana? Tapi tadi belum dibaca skalanya, sekarang pakai skala. Ibu, yuk airnya sampai gini. Itu disut gitu aja. Nah, kan kalau air aja nggak apa-apa, nanti bisa dibersihkan. Nah, sekarang satu orang silahkan mengunjungi kelompok yang lain bergantian. Karena kamu sudah menunjukkan berhasil atau tidaknya, silahkan ya sini agak mendekat. Dicatat ya namanya siapa, bertanyanya bagaimana, bergantian. Ya, silahkan Mbak Umi. Sambil dicatat kalau ada temanmu yang bertanya. Nah, sambil dicatat ya kalau ada temannya yang bertanya. Naiknya di berapa? Skalanya mana? Oh, mati lagi. Sudah? Sudah nyala? Iya, dicatat. Tadi Mas Abi sudah bertanya apa belum? Ya, bertanya nggak apa-apa. Dicatat ya, yang bertanya Mas Abi. Pertanyaannya apa? Yang menjawab siapa? Kelompoknya Mbak Rahma sudah bertanya ke kelompok yang lain. Nah, sudah ditulis tadi pertanyaannya apa? Belum? Diulangi lagi. Kamu memilih kelompok yang mana yang mau kamu tanyakan, percobaannya berhasil atau belum, ya. Nah, gitu ya. Skalanya sudah. Ini. Nah, kenaikannya berapa? Iya, ditulis. Nggak apa-apa, kan biar tahu kalau kelompok yang lain itu bagaimana. Hati-hati anak. Hati-hati. Kalau sudah silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing.
siapkan untuk presentasi di depan. Ya, jangan dirubah dulu loh ya untuk termometernya, keadaannya. Jadi nanti buat presentasi di depan sambil LKPD-nya di bawah. Kamu kasih tanda di skala yang itu. Ya, dikasih tanda. Naik kan? Tadi sudah ada kelompok lain yang kesini, yang berkunjung. Namanya siapa? Oh iya. Sudah kamu siapkan tadi. Pertanyaannya sudah ada apa belum pertanyaannya? Sudah ada yang menjawab. Yang menjawab siapa? Mbak Via. Oh, Mbak Via. Sapi sama Mbak Via. Ini Sapi, Via. Tadi kelompokmu sudah ada kelompok lain yang mengunjungi. Namanya siapa? Ya, Mbak Via. Terus yang bertanya tadi dijawab sama siapa? Mbak Umi. Mbak Umi. Kelompoknya Mbak Rahma tadi sudah ada yang mengunjungi kelompokmu? Mbak Umi. Terus tadi pertanyaannya sudah dijawab sama siapa? Mbak Rahma. Kelompoknya Mas Reza, Mbak Dinda, tadi sudah ada kelompok lain yang kesini? Belum. Ada yang belum ke kelompoknya Mbak Reza, Mas Reza sama Mbak Dinda? Ya, silakan ke sini. Ada Mas Tony, ya Mas Tony ke sini. Mbak Umi juga nggak apa-apa. Iya, ke sini. Nah, silakan dilihat. Ya, bertanya, nanti yang menjawab siapa? Yang menjawab Dinda. Ya, silakan. Ayo, bergantian maju untuk memperlihatkan hasil desainnya. Tadi gambarnya sudah? Sudah digambar? Ya, silakan digambar dulu. Dalam? Ditulis di LKPD. Ya, ditulis di LKPD. Ya, sudah? Sudah ya? Ayo bergantian maju untuk memperlihatkan hasilnya. Ya. Di bawah loh ya, jangan sampai dirubah. Keduanya di bawah. Ayo maju. Kelompok mana dulu? Nggak usah saya tunjuk, bergantian maju yuk. Permukaan suatu zat air akan naik ketika dipanaskan dan juga permukaan suatu zat air akan turun ketika Ya. Coba dilihat seperti apa termometernya. Seperti ini ya termometernya. Bagaimana? Berhasil? Berhasil. Terus kendala yang kamu hadapi waktu membuat tadi apa? Oh, airnya tumpah keluar. Sudah? Tadi ada kelompok lain yang mengunjungi kelompokmu ya? Sudah ditulis ya tadi? Iya. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain yang maju. Ya, kelompok yang lainnya dulu. Kelompok yang lainnya dulu, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat kelompok yang lain untuk hasilnya. Bagaimana? Sudah ya? Ya, dibaca Mbak untuk LKPD-nya, Mbak Via. Iya, dibaca. mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Permukaan suatu zat cair akan naik ketika dipanaskan dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ketika didinginkan. Ya. Terus? Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ya. Ada, karena air yang berwarna naik di dalam botol. Ya. Percobaannya tadi bagaimana? Berhasil. Ada kelompok lain tadi yang sudah bertanya di kelompokmu, yang sudah mengunjungi kamu. Ya. Sudah ditulis ya di situ. Ya, gimana hasilnya? Iya, silakan ditutup dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, sepertinya untuk dua kelompok yang lainnya sama ya. Jadi nggak perlu maju karena tadi sudah saling mengunjungi. Nanti Bu Erin cukup lihat dari hasil LKPD-mu saja. Nah, sekarang saya minta kalian semuanya satu kelompok maju 2 orang untuk memperlihatkan termometer yang sudah kamu buat. Maju di sana dulu. Mau Bu Erwin nilai kelompok mana yang terbaik? Jangan dirubah-rubah dulu. Ayo maju 2 orang. Satu orang aja untuk membawa termometer yang sudah kamu buat. Silahkan maju di sini dulu. Biar nanti Bu Erwin tahu mau menilai yang mana gitu. Skalanya nggak dibawa nggak apa-apa. Skalanya nggak dibawa nggak apa-apa. Nah sekarang coba yang kelompoknya Mas Sabih yang suka dengan hasil produknya kelompoknya Mas Sabih siapa? Acungan jari. Kok nggak ada? Kelompoknya Mbak Rahma. Kelompoknya Mbak Rahma. Kok nggak Mbak Eva? Kelompoknya Mas Divo. 3. Kelompoknya Mbak Natasha. 3. Saya ulangi lagi, kelompoknya Mas Abi. 3. Kelompoknya Mbak Rahma. 2. Berarti di antara kelompok 1, 2 dan 3 yang terbaik tadi yang mana? Coba lihat LKPD-nya yang sudah diisi. Untuk yang hari ini yang hasilnya terbaik itu kelompok 3. Kelompoknya Mbak Umi Sarah berarti. Tepuk tangan. Kelompok yang lain tetap semangat ya, semuanya hasilnya sudah bagus, sudah berhasil. Hanya saja mungkin ada sedikit tambahan penilaian untuk kekompakan ya, sama kreativitas kalian dalam membuat termometer. Sudah? Nah, sudah bagus ya, jangan dirubah dulu, nanti dicoba lagi ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Nah, tadi kira-kira tujuan kita itu sudah tercapai atau belum? Tadi tujuannya apa? Kita tadi tujuannya apa? Iya. Ya, berarti untuk percobaan kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan ya. Kamu sudah bisa membuat termometer sederhana, kemudian sudah bisa membaca skala yang kamu buat meski hanya sederhana dari kertas. Kemudian kita juga sudah mencoba melakukan pengukuran dengan termometer seperti yang kemarin kamu coba dan sekarang kamu buktikan dengan termometer yang sudah kamu buat. Kesimpulan kita apa? Percobaan kalian berhasil atau tidak? Berhasil, terima kasih. Nah ini ya, berarti kalau ada seperti ini, kalau kita untuk mengukur suhu es mencair dan suhu air mendidih, kita sebaiknya menggunakan apa? Lala, terus uncal-uncalan. Kita menggunakan apa? Jangan nanti tumpah loh. Kita harus menggunakan apa? Untuk mengukur suhu es sama air yang mendidih, termometer. Karena kalau es yang mencair itu suhunya pasti di bawah ya. Kalau es masih bentukan padat, beku, itu pasti suhunya di bawah 0 derajat. Kalau nanti waktu air mendidih itu suhunya di atas. Jadi tidak bisa menggunakan alat indera peraba. Jadi harus dengan menggunakan termometer. Nah, ini tadi yang sudah kamu buat harusnya seperti ini ya. Jadi sudah terbukti ya tadi ada kenaikan. Ada. Ini tadi ya untuk gambarnya. Nah, kesimpulannya permukaan suatu zat cair akan naik atau volumenya bertambah ketika dipanaskan. Ini menunjukkan kalau zat cair itu kalau dipanaskan akan apa? Memuai. Ya, dikumpulkan ya nanti untuk LKPD-nya diberi nama kelompok. Nah, sebaliknya ketika didinginkan itu akan turun. Itu ya, jadi tadi sudah ada buktinya yang kamu buat tadi. Ketika kamu menaruhnya di tempat terbuka,
kamu angkat dari tempat yang panas tadi, ternyata cairan di sedotan akan turun. Tapi ketika dicelupkan ke air panas, langsung naik lagi. Nah, di sini berarti ada pemuaian pada air yang di dalam botol. Nah, karena kamu tadi sudah menutup lubang botol dengan plastisin dengan tepat, tidak ada udara yang masuk. Makanya air itu masuknya melalui sedotan. Jadi terus kelihatan naik. Nah, ini ya, tadi sudah. Nah, bagaimana percobaan kita hari ini? Apakah kalian suka? Suka. Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, berarti kalau pelajaran kita itu seperti ini, membuat alat peraga atau berdiskusi secara kelompok, kalian senang apa tidak? Senang. Nah, baiklah kalau sudah kalian coba dan nyatanya semuanya berhasil. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kalor, ya, karena kita sudah belajar suhu, kalian sudah membuat alat peraga yaitu berupa termometer sederhana. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi apa? Kalor. Silahkan dibereskan dulu, ditaruh di meja sebelah sana. Terus LKPD-nya dikumpulkan. Hati-hati anak. Sudah ditulis ya tadi? Ya, terima kasih. Sudah ditulis nama kelompoknya, dikumpulkan. Sudah ya? Ada yang ditanyakan? Sudah ya? Biar di situ saja, nanti kita beresi. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari dulu untuk materi kalor ya. Kita akan ketemu lagi untuk minggu depan. Untuk pelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk pelajaran hari ini? Nggak ada. Menyenangkan? Menyenangkan. Semuanya suka? Suka. Nah, nanti untuk minggu depan kita buat lagi sesuatu dari materi kalor ya. Siap? Siap. Tetap semangat. Jangan lupa teman yang sakit kita doakan. Semoga minggu depan bisa belajar bersama kita. Bu Erwin tutup ya untuk pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat untuk cuci tangan ya, kalau tangannya masih kotor. Ya, silahkan.